Banyak pembangkit tenaga listrik tidak bisa tidak tercengang. Mungkinkah, di balik nama belakang Qin Golden Immortal, apakah benar-benar ada dukungan yang kuat? Tidak benar. Jika latar belakangnya begitu menakutkan, bagaimana bisa diasosiasikan dengan kupu-kupu yang cerah? Yulan muram dan tiba-tiba menatap Dai Zongsan dengan marah. Bajingan tua, katakanlah. Apa asal-usul anak itu? Butterfly Chongsan mendengar ini, tetapi mencibir. Anda layak menjelajahi detail tuan muda. Aku khawatir itu akan membuatmu takut. Meskipun berjalan di Youlan, tapi Zongsan benar. Karena sebenarnya identitas kedua tuan muda benar-benar dapat menakuti pembangkit tenaga listrik. Lagi pula, tuan muda Qin adalah keturunan dari mantan penguasa langit dan bumi. Belum lagi gerbang Yuan. Bahkan mantan aliansi 10.000 monster harus jujur di depan True Dragon. Saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik memiliki wajah yang rumit. Menatap platform batu, ternyata Golden Immortal berambut ungu. Meskipun tidak terlalu dibesar-besarkan, tidak kalah dengan pembangkit tenaga 9 lapisan surgawi dari platform batu lainnya. Meskipun warisan Hao Yao dan leluhur lainnya tidak dapat dibagi dengan Ziyun, Qin Yichen memberikan semua metode yang bisa dia ajarkan kepada Ziyun. Terlebih lagi, Ziyun mengandung tulang naga dan tubuh naga, yang juga merupakan salah satu keturunan naga sejati. Kekuatan True Dragon tidak diragukan lagi saat ini. Mengapa ada 10.000 kelompok etnis di alam semesta? Selain kesenjangan kekuatan yang mendasarinya, balapan kelas 2 itu sendiri harus lebih baik dari balapan kelas 3. Jika tidak maka tidak akan menyusul. Sama seperti bocah ras manusia biasa, bagaimana dia bisa melawan macan tutul serigala di masa mudanya? Dengan cara yang sama, pada ras blood lainnya, True Dragon, ini adalah keberadaan Pini 10.000 keluarga. Merasa bahwa energi bergulir diubah menjadi kekuatan abadi dan diisi dengan 100 kerangka dan tian. Ekspresi Qin Yichen luar biasa, meskipun dia telah menutup matanya. Seiring waktu, pilar persegi di 10 platform batu menjadi semakin redup. Ini bukan karena banyak pembangkit tenaga listrik yang sulit ditopang, tetapi energi yang terkandung di dalam tanah telah habis. Namun, pada saat ini, saya melihat bahwa di suatu tempat di gelombang cahaya, Jin Yao yang mengerikan muncul. Di Jin Yao, siluet ramping menyilangkan lutut, tetapi duduk seperti dewa, dengan nafas yang kuat, langsung ke langit. 7 pencapaian hebat lapisan surgawi. Hanya dalam setengah hari, basis kultivasi Qin Yichen bahkan lebih tinggi. Anda tahu, dari terobosan Golden Immortal hingga 7 Heavenly Layer Small Accomplishment, Qin Yichen menghabiskan lebih dari 2 bulan sebelum dan sesudahnya. Dan budidaya penyempurnaan, harta Xianjing tidak kurang. Tapi energi yang ditinggalkan Shen Wouqi lebih murni dan agung. Terlebih lagi, alam Small Accomplishment to Great Accomplishment, memiliki lebih banyak sumber daya daripada tahap awal menuju Small Accomplishment. Sangat mudah berubah. Anak itu menerobos lagi. Ini hanya waktu yang lama. Saya khawatir pembangkit tenaga God Realm belum dapat memberikan kekuatan begitu cepat secara langsung. Namun, setelah terobosan Qin Yichen, saya melihat bahwa pilar persegi dari 9 platform batu yang tersisa bersinar untuk sementara waktu, dan akhirnya semuanya menghilang. Alhasil, energi yang terkandung di dalam tanah telah terserap. Tepat pada saat ini, ketika gelombang cahaya platform batu Wuchang menghilang, Wu Changzhen melemparkan ramuan obat abadi ke mulutnya dengan penuh semangat dan cepat, menutup matanya dengan tergesa-gesa, dan cahaya beracun muncul di sekujur tubuhnya. Pada akhirnya, cahaya beracun yang mengerikan menyapu banyak pembangkit tenaga listrik. Wu Chang juga menerobos. Bagus sekali. Penatua Wu Chang sekarang adalah pencapaian besar 9 lapisan surgawi. Melihat ke depan, Wu Chang tampak bahagia dan dalam suasana hati yang baik. Tetapi dia masih sedikit pahit, dan dia berteriak. Untungnya, lelaki tua itu sudah siap sepenuhnya. Dan dia baru saja memurnikan, dan energinya habis. Tanda seru. Untuk sesaat, gelombang cahaya dari 10 platform batu berangsur-angsur menghilang, dan setiap siluet lebih tirani dari sebelumnya. Hanya saja Yuan Che membuka matanya sedikit, tapi ada penyesalan di antara ekspresinya, dan sepertinya tertekan. Ngomong-ngomong, ini juga tulisan tangan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga God Realm, dan energinya terlalu pelit. Ziyun juga menggertakkan giginya dan tampak bersemangat. Budidaya sebelumnya memberinya dasar yang baik. Kali ini, dia mengambil kesempatan untuk mencapai 7 prestasi kecil lapisan surgawi. Yu Heng memiliki beberapa penyesalan. Meskipun energi ini murni dan murni, ia dapat dibagi menjadi 10 orang. Tapi sebelum Heng Heng bangun, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang dingin dan parah datang dari sisinya. TSK, saatnya makan daging anjing. Tiba-tiba, cahaya kemasan seperti matahari yang terik, berubah menjadi langit, dan menuju Yu Heng untuk membunuh. Metode yang begitu kuat mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik. Diam-diam berpikir, anak ini benar-benar balas dendam. Tepat setelah kultivasi selesai, Anda harus menggunakan Yu Heng untuk beroperasi. Yu Heng segera membalikkan serigala itu, punggungnya dingin, dan dia tiba-tiba bangun. Tetapi pupil serigala itu penuh dengan noda.
Saya hanya ingin membuat bajingan kecil. Tetapi dewa saya tidak memiliki banyak keuntungan untuk mengejutkan saya. Aku bisa merasakan cahaya kemasan. Tiba-tiba, serigala itu gemetar dan wajahnya terkejut. 7 pencapaian hebat lapisan surgawi. Bagaimana bajingan kecil ini menerobos? Anda tahu, energi dari platform batu ini menyelamatkan mereka dari kerja keras selama berbulan-bulan. Tetapi Yu Hong berpikir bahwa satu-satunya yang dapat menerobos adalah Wu Chang, yang hanya berada di dekat pintu. Akibatnya, pada saat ini, tampaknya setengah hari yang lalu, dia adalah musuh dari 7 pencapaian kecil lapisan surgawi. Ketika dia bermain lagi, dia sudah menjadi pencapaian hebat. Penatua hati-hati. Pada saat ini, Yu Hong tidak ragu-ragu, dan tiba-tiba berubah menjadi postur tempur. Tetapi pukulan di depannya seperti 1000, 100 gunung menghantamnya, dan cakar serigala ke arahnya datang dengan suara teredam. Bang! 2 orang berhadapan. Yu Hong benar-benar terbang. Adegan ini menyebabkan banyak pembangkit tenaga listrik mengambil napas dingin. Anda harus tahu bahwa selama Perang Dunia Pertama di kota Wuhai, sulit bagi 2 orang untuk membedakan diri mereka sendiri. Tetapi sekarang, Qin Golden Immortal bermarga ini takut berada di atas keseimbangan. Melihat ini, Ziyun mencibir, "Bos, aku akan membantumu." Tiba-tiba, 2 cakar naga muncul, dan atmosfer yang ganas membuat keseimbangan yang mempesona yang dapat membuat tubuh stabil kembali. 2 bajingan kecil ini, bagaimana promosi masing-masing dan semua orang bisa begitu mengerikan? Pada saat itu, Yu Hong merasakan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuatnya menghindari 2 cakar naga, dan dia tidak berani ragu segera, "Kakak Yuan, selamatkan aku." Yuan Chezeng sedikit menyipitkan matanya, diam-diam tercengang dengan kecepatan kenaikan Qin Yichen. Tetapi sebelum dia punya waktu untuk menjawab, dia melihat bahwa yang pertama telah menembak Yu Hong. Berengsek. Anak ini, benar-benar tidak menginap. Cahaya pupil Yuan Che berkedip. Sejujurnya, dia ingin mendapatkan token lain, tetapi dia tidak ingin menembak dengan mudah. Tetapi sekarang, 10.000 huagu telah membalasnya. Jika Yu Hong benar-benar dibunuh oleh anak ini, situasinya akan sedikit memalukan. Memikirkan hal ini, Yuan Che menggertakkan giginya, dan tiba-tiba lengannya melejit, berubah menjadi 2 lengan kerah hijau dan emas, yang membombardir Qin Yichen. Tuan muda Qin, itu saja. Token terakhir masih hilang, jadi kenapa repot-repot bertarung? Bang! Lengan kera bertabrakan dengan bagian depan tinju yang ganas, yang benar-benar memicu gelombang udara, menghancurkan ruang, dan membentuk zona vakum. Dampak sombong itu sebenarnya menyebabkan Yuan Che menginjak kulitnya tenggelam dengan kakinya. Bocah ini, sangat sombong.